itu cupu di sini. Jadi nggak bakal ada yang suka sama lo. Ingat, lo itu cupu. Cupu. Gua harus berubah supaya semua orang gak anggap gua cupu lagi. Hai guys, welcome to Talk Mov, membahas seputar film Kremov. Wih. Wow, jatuh ya. Oke, kali ini gua Anas dan gua juga nggak sendirian, gua temanin co-host gua. Aku Naila. Nah, di sini kita bakal ngebahas film yang menarik yang tentunya diproduksi oleh Kremov Pictures. Apa sih filmnya? Kita akan ngebahas film Belalang Cupu-Cupu. Nah, yang gak kalah menarik nih, film ini tuh bergenre komedi loh. Nah, biar nggak pakai lama, langsung aja kita sambut G-Star-nya. Ayo. Oke. Apa kabar? Halo. Aduh. Duduk Duduk, Kak. duduk, duduk. Aduh, Kak dimakan Kak. Oke. Nah, karena bintang tamunya udah datang nih teman-teman semua, yuk langsung aja kita sapa mereka dulu, kita kenalan sama mereka dulu ya, biar kita kenal lebih dekat lah sama mereka. Yuk langsung aja Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Agi Gumelar. Jadi kemarin itu di Kremov Pictures dipercaya main di filmnya Belalang Cupu-Cupu sebagai Joe pemerannya. Oke, next. Dan Halo semuanya, perkenalkan nama gua Samsu Rijal. Gua berperan sebagai lupa ya? Apa ya? Sam. Oh, masih Udah lah. Iya, Sam dong. Masih ya? Sam dong. Oh ya masih. Iya. masih sih. Udah lama banget itu 2018. Udah 3 tahun jadi mohon maklum aja kali ya. Mohon maklum aja ya. Udah 3 tahun. Guys. Oke, Kak Agi sama Kak Sam, aku sama Anas ada surprise loh buat kakak. Iya, Kak. Wah, Apa apa tuh? tuh? Nah, kita langsung aja lihat ke layar ya. Lihat, Kak. Maafin ya. Kok gue apa dulu nih ya? Ini Belangsek boy. Enggak. Tapi aktingnya keren loh. Kayaknya paling menjiwai dia deh. Kayaknya cocok menggantikan ya. Oh, siap. Nih Kak, kita pengen nanya nih gimana pendapat kakak tentang acting kita berdua. Apakah kita udah bisa nyaingin skill acting kalian berdua nih? Gua sih kasih 4. Mana ya? Gua mau bilang 4 jempol tapi karena gua nggak bisa jadi 4 jari dua tangan Mewakili gua. jempol lah ya. Mewakili jempol. Oke. Keren sih tapinya. Oke. Dan Kalau buat- gua keren banget sih, cocok udah ngegantiin Kak Agi. Nanti next kalau ada. Kenapa nggak dari dulu tuh dia ya? Waduh. Oke, kira-kira ada nggak dikritik dan saran dari kakak berdua terkait acting kita tadi? Atau mungkin jangan-jangan kita cocoknya cuma di belakang layar nih? Enggak. Saran gua gak usah jadi set boy ya. Itu aja sih. Udah jadi diri sendiri aja. Gak usah pakai set boyan. Oke, kita langsung aja nih bahas-bahas pulas apa sekitar film background si Baca Cain dulu ya. Boleh. Oke, langsung Nas, pertanyaan pertamanya apa nih? Gimana Kak kesibukan kakak selama pandemi ini? Yang mana dulu terserah nih, mau Kak Boleh, lagi Kak. Oke, gua dulu kali ya. Kalau selama pandemi ini sebetulnya gua anti WFH gitu sih. Karena gua backgroundnya memang pegawai bank kebetulan, jadi kerjaan gua kebetulan menuntut perlu standby di kantor karena di bagian bisnis kebetulan. Terus juga gue malah menyibukkan diri sebetulnya di pandemi kali ini dengan gue daftar di atau melanjutkan studi gue di S2 Magister Akuntansi Oh, kebetulan. mantap ya, tetap produktif Gitu. lah Ya, ya. gitu malah di pandemi ini gue malah Wow. tetap produktif gitu. Oke, kalau Kasem gimana? Kalau saya sih masih sibuk kuliah ya. Walaupun corona sekarang, tapi tetap kuliah harus nomor 1 kan. Iya sih.
walaupun kita masih online semuanya tetap harus dimaksimalin, karena menurut gua kuliah itu hal yang paling bermanfaat bagi gua nanti kalau misalnya ketika udah lulus. Iya, pasti. Ikut organisasi, ikut Betul. UKM itu manfaatnya banyak banget kan. Pasti untuk memperluas relasi juga lah ya. Betul sekali. Nah, itu dulu pertanyaan dari kita. Oke, guys semuanya, kita langsung ke acara berikutnya yuk. Oke. See you on the next. Oke guys, balik lagi bersama di Talk Move, membahas putar film Kremov. Oke guys, kita lanjut aja ya. Oke, sekarang segmennya itu game kak. Oh, Kita punya game. Kita main-main dulu ya. Iya, bosan nggak ditanya-tanya mulu, kita langsung main game aja. Jadi sistem gamenya itu yes or no. Nah, Ah, jadi karena kita yes or no-nya tuh nggak ada papan-papan di Wah. belakang betulnya, jadi kita pakai tangan ya. Ah, Pokoknya nanti oke. pertanyaan dari Anas. Oke. Kakak tinggal kalau bener begini, kalau salah begini. Tapi harus cepat. cepet, bareng-bareng. Oke? Oke. Iya, dan harus bareng, nggak boleh tunggu-tungguan. Oke? Yuk, langsung mulai. Pernah nggak sih terlibat cinlok? Tuh kan. Oke. Nah, itu pernah dulu nih. Kenapa kak? Gimana Bang? Kenapa? Aduh. Coba. Aduh. Iya, wajar kok Kak, wajar. Aku ngerti. Gak denger kan? Nggak. Aduh. Itu dari yang 2012 sih sebetulnya. Oh dari Iya, yang dari 2012. Jadi memang aduh. Ya, memang jadi ketemunya saat casting gitu. Terus kayak ngeliat satu cewek gitu ya. Ini kayak yang seperti apa yang lebih glowing gitu di antara yang lain. Oh, oke. Dari awal sudah diincar, wah ini target sasaran ya. saat itu ya. itu. Nice. Sampai akhirnya kita jalan, ternyata kita yang dipilih. Ternyata benar kita yang dipilih kan, main di film yang Menembus Lorong Badak. Oke. Terus kita main, ya akhirnya kan kita sering berinteraksi kan. Ya udah. Oke, ya udah. Berarti sampai jadian nih kali. Bukan aku loh ya. Penasaran loh. Ini loh. Bisa dilihat lah di sini. Aduh. Oke. Panjang, Next, pertanyaan panjang. kedua, Nas. Next ya kak. Oke. Pernah nggak sih kalian ngaret di saat syuting? Yo. Oh. Ngaret ya. Oke. Pernah sih sebetulnya. Pernah. Karena kan kita lokasinya tuh jauh, Iya. terus kita nggak stay di situ kan. Jadi kita dari ya. Jadi ya itu Masih logis lah ya karena Iya. jauh. Oke. Wajar. Oke next. Ini kita langsung ke boot sampai yang terakhir aja nih. Boleh, boleh, pertanyaannya. boleh. Oke. Sering ngantuk dari saat syuting? Oke. Oh kenapa Saya nih? jawab betul, Kak Ari jawab enggak. Sering sih, sering ngantuk sih. Oke. Kenapa sering ngantuk? Karena nungguin scene saya itu kan agak lama gitu. Jadi kayak daripada lihat gitu lebih baik tidur aja lah. Jadi sering cepat ngantuk kan. Oke, next yuk. Pernah nggak sih ke distract gitu di saat proses syuting? Ya bisa Langsung ya. jawab Tiba-tiba tuh, ada coba, kegiatan lain. Pernah sih pasti dia kayak Apa gitu. ininya? Oh iya. Iya. Oh my god, guys. Double kill ya. Lupa karena fokus tadi. Oke, Siapa ya. tadi yang jempol? Oh oke, mantap. Kenapa nih? Ya kan bisa ada tiba-tiba ada suara azan, Oh, gitu kan iya. ke distrik kan. Oh iya, Ada Mas. suara motor gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita sesi game sudah kelar nih guys. Yuk kita langsung ke acara berikutnya. Oke guys, kembali lagi di Talk Talk Mall, membahas putar film Kremov. Oke Oke, nih. sekarang kita masuk ke sharing season nih, terakhir ya. Oke, aku mau nanya nih sama Kak Agi sama Kak Sem, pesan moral apa aja sih di balik kisah film BCC ini? Oke. Harus beda loh ya. Ya. Dari Kak Agi dulu boleh? Poinnya sih sebetulnya buat teman-teman semua itu adalah jadi diri kalian sendiri dengan apa ya, karakter kalian sendiri ya. Kalian harus berbangga karena percayalah kalau misalkan ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan kita dengan karakter seperti itu ya emang dengan tujuannya, maksud dan tujuannya. Jadi berbanggalah. Tenang aja kok, nanti juga ada masanya di mana kalian akan blow up.
Kayak sekarang ya. Amin, amin ya Allah. Oke. Nah kalau dari Kak Sam sendiri gimana nih? Sama banget kayak Kak Agi, namun di situ kita nggak boleh insecure juga. Dengan diri kita sendiri kita harus menerima keadaan diri kita baik buruknya gitu. Love yourself lah. Iya, betul. Next. Oke, menurut kalian berdua nih kayak seberapa efektifkah media dalam menyampaikan pesan-pesan kepada penontonnya? Pesan-pesan positif ya tentunya. Seberapa efektif menurut kakak? Sangat efektif lah pastinya. Karena dengan adanya media itu, mau itu media elektronik atau media cetak, itu kan jadi sebagai jembatan buat orang lain buat baca atau buat orang lain itu nonton gitu. Jadi tanpa media ya nggak akan tahu apa namanya informasi atau pesan yang akan disampaikan. Oke. Nah di sini aku sekarang mau nanya, ini kan kita benar-benar ngebahas kaitannya dengan insecurity ya. Yeah. Nah aku mau nanya nih, mungkin dari Kak Sam dulu, kira-kira ada tips nggak sih buat teman-teman di rumah cara kita biar nggak insecure tuh gimana, atau mungkin biar kita healing self-nya tuh gimana sih biar nggak gampang insecure gitu loh. Kalau menurut saya sih cintai diri sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain nih. Cintai diri sendiri dulu. Karena kalau misalnya kita udah mencintai diri kita sendiri, kita itu udah menerima kekurangan, kelebihan kita. Kalau misalnya kita gak mencintai diri kita sendiri, pasti kita timbul overthinking. Kadang ada jerawat satu aja, waduh gimana nih. Itu karena gak mencintai diri kita sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau dari Kak Adi sendiri gimana? Sama poinnya, tapi intinya kita lebih banyak bersyukur kali ya. Tadi itu jangan insecure, lebih baik kita bersyukur, ya kan? Iya Karena banyak banget. Jadi caption. Iya, gitu. Karena banyak banget orang yang sebetulnya nggak seberuntung dengan kita, gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu dengan dengan kemampuan kalian sendiri, kayak misalnya nggak tahu, ya coba kalian cari tahu orang lain, gitu. Gitu sih. Nice banget nih. Next apa lagi nih Nas? Menurut kakak berdua nih ya, apa sih pencegahan dan penanganan dalam kasus bullying? Kakak punya cara nggak sih gimana caranya gitu? Kalau sekarang ini gue menyarankan buat kita harus speak up sih ya. Karena kalau misalkan tanpa speak up, orang itu nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti buat ngebullying kita, bener nggak sih? Bener banget. Jadi gue saranin, kalau lo merasa dibully sama seseorang, ya lebih baik lo bilang, menyampaikan ke orang itu apa maksudnya. Karena lo juga, maksudnya orang yang ngebully kita juga sebetulnya patut kita bully. Iya sih. Gitu, bener gak sih? Kayak kalau gue sih kayak gitu, gue sekarang ini lebih baik speak up gitu. Kalau Kak Sam sendiri gimana? Setuju sama Kak Agi, namun lebih ke kita cari pertemanan yang tidak monoton, alias yang suka ya seperti itu, bully Pertemanan sehat kali ya. Pertemanan sehat kali. Soalnya kalau misalnya kita dari pertemanan kita baik, insya Allah kita juga gak bakal ngebully ke orang. Intinya menghindari toxic Iya, ya. kita cari teman yang emang toxic kayak gitu aja, menghindari aja. Menghindari itu. Betul banget. Oke, terakhir kita mau tanya nih sama Kak Agi sama Kak Sam. Aku pengen dong kalian bisa ngasih motivasi ke teman-teman yang lain dari apa yang bisa dipetik dari film ini gitu buat teman-teman di rumah kira-kira. Ya, kalau misalkan dari saya sih, teman-teman semua baiknya ya banyak-banyak bersyukur ya, nggak usah banyak insecure. Karena kalian itu dilahirkan dengan hal yang apa ya, dengan kemampuan yang berbeda mungkin dengan dari teman yang lain. Jadi banyak-banyak bersyukur aja, karena nanti juga ada waktunya dimana kalian itu akan berguna kok. Wow, tepuk tangan dulu dong. Apa quotes-nya ya? Kalau dari Kak Sam apa nih kira-kira quotes-nya? Quotes-nya, cintai diri sendiri, jangan terpengaruh oleh orang lain, dan be yourself aja. Wow. Oke, kita udah di penghujung acara. Kalau gitu sekarang kita ada goodie bag dan merchandise nih buat Kak Agi sama Kak Sam. Udah mau sharing-sharing sama kita dan teman-teman di rumah. Tuh kan? Yuk, Nas. Yeay. Wow. Berdiri nih, berdiri. Yuk, berdiri. Nah, thank you nih ya, udah undang-undang ya. Jadi, Naila, oke. Ini dia aku. Oke. Mau nggak? Oke, ini ada bingkisan menarik dari kita. Rema Picture. Terima kasih. Boleh ya? Terima kasih ya. Iya, sama-sama.
Thank you ya. Oke, Kak. Thank you ya udah undang-undang juga. Oke. Pokoknya sukses banget ya buat Kremov. Amin. Amin. Kita percaya banget sama kalian yang generasi baru ini. Sukses pokoknya. Thank you Kak. Jangan lupa undang-undang lagi maksudnya. Pasti ini. Ada bonusnya itu di belakang. Oke kalau gitu kita salam goodbye dulu yuk buat teman-teman